bagaimana pendekatan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi yang pertama ada 5 jenis pendekatan perencanaan pembangunan yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Yang ke-1 adalah bottom up. Artinya perencanaan berasal dari bawah, yaitu dari masyarakat. Contohnya misalkan warga mengusulkan perbaikan jalan, RT RW mengusulkan saluran air, Karang Taruna mengusulkan kegiatan pemuda, dan yang lainnya. Biasanya ini melalui musyawarah dusun, musrembang, aspirasi masyarakat, tujuannya agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Nah, yang kedua yaitu top down, dari atas ke bawah. Artinya perencanaan berasal dari atas, yaitu pemerintah yang lebih tinggi. Contoh misalkan program dari pemerintah pusat, program dari bantuan provinsi, atau program dari pemerintah daerah. Misalnya seperti program stunting, ketahanan pangan, dan yang lainnya. Ada juga waktu itu BLT, dana desa, dan yang lainnya. Nah, bantuan infrastruktur juga sering ada. Dan di sini kita juga atau pemerintah desa juga harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di atasnya. Yang ketiga yaitu politik. Artinya pembangunan juga merupakan penyabaran dari janji-janji politiknya kepala desa. Misalnya saat kampanye, desa berjanji membangun jalan, ya, membuat pelayanan digital atau membantu UMKM. Maka setelah terpilih, janji tersebut dituangkan dalam program pembangunan desa, dan ini pun harus diserasikan. Dan yang keempat yaitu teknokrat. Artinya pembangunan dibuat menggunakan metode ilmiah dan kajian yang jelas, biasanya melibatkan data, melibatkan survei. Contoh misalkan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, menggunakan data kemiskinan untuk bantuan sosial. Jadi bukan hanya berdasarkan keinginan, tapi juga berdasarkan analisa yang tepat, ya, berdasarkan data. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu partisipatif. Artinya semua pihak ikut terlibat dalam pembangunan, yang terlibat misalnya pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, keterwakilan perempuan, LKD, RT RW, Karang Taruna, dan yang lainnya. Ada LPM, ada juga mungkin lembaga-lembaga stakeholder yang lainnya. Tujuannya supaya pembangunan menjadi milik bersama dan masyarakat merasa ikut memiliki. Dan semua ini harus diserasikan. Jadi tidak hanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang jelas bisa untuk menentukan sebagai prioritas, maka semuanya harus berjalan bersama. Jadi masyarakat tidak boleh ditinggalkan, apalagi aspirasinya. Itulah tadi